Obligasi, obrolan lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bareng Gina di sini. Dan Acim di sini di Obligasi, Obrolan lintas generasi. Yeay. Masya Allah, luar biasa banget ya. Mendekati penghujung tahun, tepatnya kita di bulan ke-11 di bulan November kali ini ya. Betul. Gina kalau tahu nih November ini ada bulan apa-apa aja nih? Ada peringatan-peringatan apa aja di November selain Hari Pahlawan? Tanggal 25 gajian. Itu sudah pasti. Terus jangan Banyak kayak lah ya. kalau direntetin kan kita pasti punya listnya banyak nih sampai betul. akhirnya kan kayak desain grafisnya kita si Nada kan biasanya kelimpungan tuh bikin Wah, ucapan luar buat biasa banget ya. di Instagram. Yes, betul. Nah akhirnya yang spesial juga pas sekali momennya di tanggal 25 November. Wah, Hari apa hayo? Selain hari gajian kita ya. Iya. Tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Yeay, Wow, kita Masya akan Allah. kasih spesial di Hari Guru Nasional ini dengan tentunya seperti biasa kita nggak bawain narasumber yang luar biasa hari ini Betul. dengan sederet prestasi yang wow Masya sekali Allah. dan tentunya buat teman-teman di rumah jangan sampai dipindah-pindah channelnya karena kita akan coba ulik lebih dalam lagi soal guru yang dapat dikatakan dia ini seorang guru percontohan Betul gitu. Kayak sekali, sekolah prestasinya gitu juga ya. luar biasa banyak. Dan tepat sekali juga beberapa akhir ini ya kan, beberapa pekan juga kita lihat bagaimana korban bullying itu banyak banget. Yes. Bukan hanya tingkat remaja yang mengalami, bahkan juga tingkat sesama SD, PAUD, atau TK, pokoknya semuanya lah ya. Jadi semua kalangan ya sekarang. Sebenarnya bullying itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ya. Oke. Dan yang mirisnya itu terjadi di instansi pendidikan. Oke, apalagi didukung dengan digitalisasi sekarang yang semakin canggih, betul. ya kan? Dan akhirnya bullying ini mainnya cepat dan kemana-mana, Betul, jadi gitu. kayak kebablasan gitu ya. Itu dia. Dan sesuai dengan tema kita hari ini di episode yang ke-25 season kedua di Dua. Obligasi, Betul kita akan sekali. mengangkat tema tentang Tantangan tantangan pendidik di era digital, mewujudkan merdeka belajar. Tuh, belajar tuh biar merdeka gimana Betul, enaknya. kalau menurut Acim mereka belajar itu bebas untuk berekspresi, bebas untuk belajar sesuai dengan kata pepatah. Tuntut ilmu sampai ke liang lahat. Betul, Masya karena Allah. memang untuk batasan kita untuk menggali ilmu itu kayak nggak ada batasan ya. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah S1, S2, S3 dan SSSS yang lainnya itu kayaknya nggak ada hentinya gitu untuk bisa apalagi orang-orang yang memang dari keluarga yang turun-temurun pendidik gitu ya Betul kan. sekali. Wah. Wah, pas banget kita hadirkan tema kali ini. Betul. Kita hadirkan juga yang luar biasa narasumber kali ini. Dan pastikan juga sama kayak hanya seperti obligasi juga ya kan. Yang Apa namanya itu? belajar itu lintas generasi. Itu jangan lupa lintas generasi harus punya aplikasi yang luar biasa. Nah itu dia. Apa namanya? Apa coba? Axel dong. Betul sekali, itu. Gini, Betul, bukan memudahkan. begitu kan? Nah begini. Tapi memang benar banget ya kan, rugi banget kalau misalnya sudah menjadi keluarga besar Bangkalsel yang tercinta yaitu nasabah kita. Yes. Tanpa belum untuk registrasi untuk Axel ya. Betul, jadi di rumah yang belum aplikasinya belum aktif di Axel, apalagi Yes. sudah punya rekening tapi nggak pernah aktifin Axelnya, rugi banget karena apa? Mau kasih contoh boleh nggak? Boleh. Sombong dikit Masya tapi Allah. nggak ngeliatin saldo ya. Nih, baiklah. Gina tunjukin gimana canggihnya dari Axel by Bangkalsel ya. Nah, ini dia. Anda bisa melihat ini? Kayak gitu ya. Zoom in. Oke, Zoom layar out. kacanya dicerangin dulu. Oh iya gelap ya say, supaya oke. orang sebelah nggak kebaca maksudnya gitu. Nah, ini dia. Nah ini dia. Oh bagus ya Bel. Wah Masya Allah. Wah Oke. ini warna hijau, Nah. ada biru. Kelihatan nggak sih teman-teman? Bisa? Nah Ini- itu Ini dia. kamera. Jadi kalau hijau HP-nya ini. masuk orangnya kagak nih. Apa? Jadi kalau hijau ini spesial untuk nasabah Bangkalsu Syariah. Betul. Kalau biru itu untuk Bangkalsu konvensional. Nah, Dan tentunya di sini nih yang paling terbaru dari kita, selain kita bisa top up e-wallet nih di sini, banyak sekali yang bisa kita top up seperti Oppo, Link Aja, Dana, GoPay dan Min. Kita juga bisa yang namanya scan QR code. QRIS, betul banget. Jadi Nah, bisa belanja memudahkan tanpa harus menggunakan uang fisik beredar di pasaran. Ini Betul. juga membantu program pemerintah untuk menghentaskan ya yang namanya uang fisik beredar. Jadi ini pas banget apalagi zaman Covid kayak sekarang ya kan belanja itu dipermudah dan dengan satu sentuhan saja semua transaksi keuangan bisa terpenuhi bersama Axel by Bangkalsel. Iya dong. Jadi jangan ragu untuk bisa aktifkan aja langsung aplikasi Axel by Bangkalsel karena akan selalu mempermudah Anda dalam transaksi keuangan ya. Betul Dan sekali. lagi, selain itu jualan lagi nih, Kita Say. juga ada
Ada kita cash punya ya. ready cash. Tuh, kelihatan tuh taknya berapa, Bung Soli dibuka. Jangan. Ini buka aib saya kalau lagi diceritain. Tapi Nih emang nih, bener banget, yang ya. ini nih tandanya nih. Nah. Ada setengah lingkaran dan Betul. juga checklist. Nah, itu dia. Itu adalah membantu buat teman-teman yang perlu dana cepat. talangan. Betul. Dan itu langsung cepat loh. 1 kali 24 jam udah langsung masuk uangnya ke rekening. Hari Minggu, hari Sabtu tetap jalan ya, Say. Tetap jalan banget dan sekali Syaratnya lagi, apa coba? Syaratnya gampang banget dan itu mudah banget, yang pasti punya rekening Bank Kalsel. Itu Terus dia. Juga gajinya juga melalui Bank Kalsel. Betul. Nah, aja aktifkan ready cash-nya Anda. Ini luar biasa sekali, 1 kali 24 jam udah bisa langsung 1 kali 24 jam, seminggu 7 hari. Pokoknya kita akan selalu setia melayani ya. Betul Kita sekali. Ibaratnya hari Lebaran tetap buka, Oh iya. tetap buka, kecuali hari kiamat bukanya setengah hari ya. Ada Iya, pikir- kalau ada petugasnya. Ada pikir jam berapa hari Kalau kiamat? petugasnya, ya. Oke. Agak-agak ngeri ya. Tapi jangan lupa tadi sekali lagi diaktifkan Axel by Bank Kalselnya. Dan tentunya jangan lupa di follow Instagram kita di @bankkalsel yang sudah. Centang biru. YouTube kita juga jangan lupa di YouTube juga subscribe ya. Betul sekali ya. Jadi jangan lupa Instagram, YouTube. Oh, pokoknya luar biasa banget ya. Iya Siap? dong. Kita akan berjumpa dengan narasumber kita Iya hanya di dong. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Balik lagi di Obligasi. Obrolan lintas generasi. Luar biasa ya, di penghujung tahun kita pakai mic ginian ya. Iya, kembali ke zaman dulu Iya. ya. Tantangan ini, seperti judul kita tantangan juga ini buat tim-tim ya. Iya Tantangan dong. pendidik di era digital mewujudkan merdeka belajar. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Wow, cantik sekali, wibawanya luar biasa, prestasinya juga luar biasa. Masya Allah. Dari nama sederhana, Iya. ternyata sudah melanglang buana. Nah itu dia. Itu Namun dia. sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun pastilah ini bulan November ya. Namanya Novi Haryanti. Banyak yang mengira demikian. Padahal salah Bu ya. Sotoy. Padahal salah. Oke, selamat datang Ibu Novi. Selamat datang, terima kasih banyak. Masya Allah. Bagina. Suaranya serak-serak ke basah. Ya. Sebenarnya ulang tahun sih, tapi 2 bulan lagi ya Ibu Novi ya. Tepatnya 18 Januari. Tetap aja nya anak membujur ya kan. Iya dong. Mungkin Ibu Novi bisa dinaikin mic-nya ya Bu ya, Siap. supaya Baik. suara desahannya kedengaran. Hah? Suara Baik. desahan? Masya Allah. Ibu Novi apa kabar? Alhamdulillah Sehat. sehat. Insya Allah nih suara lagi semakin melemah. Masya Allah. kayaknya Terlalu job lagi banyak. Iya, job lagi banyak. Banget nih, kan lagi musim merdeka belajar nih. Masya Allah. Bisa Waduh, dong bagi-bagi merdeka. jobnya macam gitu. Masya Allah. Mari, mari. Karena ngomong-ngomong beliau ini juga MC Ya. ya kan. Terus jago banget bahasa Inggrisnya. Inggris itu udah pasti ya. Ada kelihatan dari Jangan Covid. bisa-bisa anak mengeluarkan bahasa Inggris. Ay, Kalau ya salah Allah. ejaannya nggak disupan. Beliau juga IO, Wow, trainer dan Masya juga Allah. narasumber tentang pendidikan. Nah. Dan yang paling the bestnya, beliau ini merupakan salah satu guru berprestasi di Banjarmasin. Wow. Kemudian pernah menjadi finalis guru berprestasi tingkat nasional di tahun 2019. Wow. Banyak banget prestasinya ya. Iya dong. Dan ini sebenarnya juga luar biasa ya. Kalau kita tahu kan namanya menjadi seorang guru itu tidak mudah ya kan. Betul. Seorang guru itu guru adalah salah satu yang mencetak watak bangsa juga. Betul. Nah, kita boleh nanya lagi nih. Kita nanya keseharian dulu deh, boleh. Ibu Novi, kita panggil Ibu ya Bu ya. Siap. Nah, boleh kesibukannya saat ini? Yang pasti ngajar. Ngajar. Pasti kita ngajar seorang guru SD. Oke. Saat ini di SDN Seberang Masjid 1 Oke. sebagai guru kelas 1. Wah. Jadi kenapa guru kelas 1? Kebetulan tahun kemarin kita baru mutasi ke sekolah ini. Oke. Kenapa dimutasi juga? Karena kita bergabung dengan yang namanya sekolah penggerak. Oke. Jadi kebetulan sekolah ini adalah sekolah penggerak angkatan 1 dan yang dimulai itu dari kelas 1 dengan kelas 4. Saya sebagai guru perempuannya di kelas 1 dan Bapak Arif teman saya sebagai guru laki-lakinya di kelas 4. Jadi itu yang mengawali untuk dilaksanakannya kurikulum merdeka yang ada di sekolah penggerak. Oke. Kemudian selain itu, karena saat ini banyak sekali yang namanya implementasi kurikulum merdeka di beberapa sekolah, baik itu di Banjarmasin maupun juga di luar kota Banjarmasin, yang kemudian ingin mengetahui lebih banyak dan lebih jauh mengenai apa itu kurikulum merdeka, apa itu merdeka belajar. Jadi kesibukannya juga berbagi materi, berbagi informasi, sharing mengenai hal-hal itu kepada teman-teman yang ada di sekolah lainnya. Masya Allah. Dan selain itu juga berbagi materi juga nih, sharing juga dengan adik-adik mahasiswa yang ada di PGMI Uniska. Wow. Jadi
Alhamdulillah Sibuk banyak banget kegiatan. ya. Masya Allah sedekah Alhamdulillah. ilmunya jalan ya. Banyak Selain itu banget. lagi nih ada Oke. lagi. Wow. Jadi karena saat ini juga Pak Nadiem Makarim kan sudah Mas Nadiem Makarim sudah memberikan kita yang namanya salah satu episode dalam Merdeka Belajar itu yaitu guru penggerak. Nah, saya juga mencoba bergabung dan alhamdulillah saat ini tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 5. Ini sudah masuk ke bulan ke-6 jadi kita hanya menunggu sisa lokakarya 2 kali lagi dan insya Allah mudah-mudahan nanti C-nya hilang jadi menjadi seorang guru penggerak. Mohon doa. Amin. Amin, Masya Allah. Dan selain itu, yang paling penting sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya ngurus tidak lepas anak, ngurus kodratnya suami ya, gitu Masya ya. Allah. Dari banyaknya kegiatan ya kan, schedule sehari pasti kalau sehari pulang paling lambat datang ke rumah jam berapa Bu? Paling lambat apa paling cepat nih? Paling cepat ya, paling cepat Oh, dulu. paling cepat Kalau paling cepatnya 4:30. Setengah Kenapa lima. 4:30? Karena sekalian jemput anak gitu. oke. Kebetulan kan juga sebenarnya kalau di sekolah kita jadwalnya sampai dengan pukul 2:30. Akan tetapi kan masih banyak lagi yang harus kita lakukan nih, persiapan. Kemudian juga sebutlah modul ajar untuk besok harinya. Kemudian juga bagaimana mempercantik kelas. Kemudian juga oke. bagaimana supaya pembelajaran di besok harinya terasa menyenangkan. Artinya kan kita harus banyak menyiapkan segala sesuatunya nih. Iya. Yang akhirnya sampai ke rumah kadang-kadang 4:30, pukul Oke. 5, kadang-kadang juga pukul 6 gitu. Kalau weekend biasanya udah bisa pakai apa nih Bu? Kalau weekend? Kalau weekend, Keluarga ya? 6 bulan terakhir ini Ah. itu adalah mengerjakan tugas guru penggerak. Wah. Sampai kadang-kadang suami juga, ini kapan nih waktunya gitu. Buat Jadi keluarga. ya insya Allah kadang-kadang sebulan adalah, kadang-kadang sekali 2 kali kita bisa jalan gitu. Oh, ngomong-ngomong, Ah. anak ada berapa nih Bu? Alhamdulillah 1. Masya Allah. Sudah SMP saat ini. Wah, bujang. Udah berasa kayak kakak adik dong berarti ya? Iya, kalau jalan berdua tuh udah sama tuh, tingginya udah sama. Masya Allah. Waduh. Tapi alhamdulillahnya keluarga mendukung gitu ya dengan kesibukan ibu yang luar biasa. Insya Allah, suami, kadang-kadang, anak. ya, Betul, karena di samping kita mencari rezeki gitu ya, ternyata juga ibu nampaknya sangat menyenangi gitu di sini ngeliatnya cerita gimana ekspresinya menceritakan kesibukan yang luar biasa padatnya tadi gitu Iya, kan. Karena saya berpikirnya begini, Mbak Gina. Terlalu sibuk itu jauh lebih baik daripada tidak ada kesibukan sama sekali. Betul. Ya, betul kan ya? Daripada Berarti orang-orang bukan generasi mager. Iya ya. Iya, harus keluar dari hal itu ya. Harus berani untuk keluar dari zona nyaman kan ya. Oke. Itu begini. Dan ini pas banget sesibuknya Ibu Novi. Ibu Novi harus punya satu aplikasi yang luar biasa yang sentuhan aja udah bisa. Asal baik bakal udah download belum? Sudah dong. Kan Sudah. semua guru sudah nih. Iya. ASN Kan semua ya. guru sudah ya. Makanya kita tunggu nih. Nah. Apa yang dapat diberikan Bang Karsel untuk para guru yang ada di Oh. Banjarmasin. Itu yang kami tunggu nih. Masya Allah. Ditunggu. Yang jelas namanya guru dan Bang Kalsa itu sudah berkolaborasi sering Iya. mungkin ya, sebanyak mungkin juga dan akan terus kita gali nantinya. Oke, siap. Apalagi kan besok nih. Kenapa? Hari Guru Nasional. Besok. Hari Hari ini kan Hari ini. Guru Nasional ya. Ya. 25 November. Tuh. Iya. Apa- Sesuatu yang luar biasa kami tunggu tuh. Masya Allah. Dari Bang Karsel untuk Nanti kami. Acim akan bagi-bagi saldo gratis. Ah, Gratis, ditunggu. Masya Allah. Berupa doa-doa dari saya ya. Oke. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Oke. Nah ini menyambut Hari Guru di Tahun ini, betul. Kita kan bersama-sama udah tahu nih serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Boleh dijabarkan gak sih Bu kira-kira permaknaan dari penggambaran itu apa? Baik. Merdeka Belajar. Di sini ada kalimat atau kata atau gabungan kata Merdeka Belajar. Siap. Banyak yang berpikir bahwa Merdeka Belajar itu berarti belajar sebebas-bebasnya. Tanpa ada aturan, tanpa ada ikatan gitu ya. Kadang-kadang banyak yang menyalahartikan hal tersebut. Dan juga kadang-kadang sebutlah beberapa guru menganggap, wah kalau merdeka ini berarti bagaimana nih cara ngajarnya? Jadi pusing nih. Kemudian muridnya juga bagaimana nih? Apakah mereka bebas mau gini mau gitu gitu ya? Iya. Padahal sebenarnya Merdeka Belajar itu sendiri. Jadi maksud di sini adalah bagaimana supaya pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Nah itu jadi maksud dari merdeka di sini begitu. Karena kalimat yang dilontarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan kita yang pertama adalah sesuatu pembelajaran itu adalah sesuatu yang membahagiakan peserta didik. Jadi bagaimana caranya agar pembelajaran itu membahagiakan, menyenangkan, memberikan suatu pengalaman berarti. Nah inilah makna terbesar dari Merdeka Belajar ini. Jadi dalam Merdeka Belajar ini itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kalau memang siswanya lebih suka, sebutlah lebih suka pada hal matematika, pada hal hitungan. Artinya guru sebagai seorang pengajar tidak hanya memberikan pengajaran tapi juga mendidik mereka untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi mereka itu dalam hal matematika tadi, kemudian meraih prestasinya dan juga mendapatkan suatu kebermaknaan dari adanya hal tersebut. Nah, kalau dihubungkan dengan inovasi tadi,
Yang artinya adalah guru di sini harus memiliki sesuatu yang inovasi, artinya kan sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang tercipta, sesuatu yang diciptakan. Itu tentunya ada di dalam makna profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar belum? Tuh, coba Ayo, Pancasila. sudah pernah dengar. Apa tuh? Ada 6 tuh. Ah. Dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang akan diwujudkan di sini, sebutlah di Merdeka Belajar ini ada sekolah penggerak, tadi ada guru penggerak. Yang ini adalah gebrakan-gebrakan baru dari Mas Nadim. Jadi di sini ada yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu... Kok jadi lupa ya. Lagunya begini, mohon maaf untuk mengingat kembali lagunya. Mari kita belajar bersama tentang profil pelajar Dikasih tepuk tangan, boleh? Pancasila. Satu, beriman takwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Dua, berkebinekaan global. Tiga, bergotong royong. Empat, mandiri. Lima, bernalar kritis. Enam, harus kreatif. Nah, yang kedua tadi adalah berkebinekaan global. Oke. Nah, kenapa kami sebutkan hal ini? Karena jadi kalau dari lagu sama halnya dalam pembelajaran. Kalau kita hubungkan ke lagu-lagu, anak-anak itu lebih mudah sekali menyerap Betul. adanya hal Itu saya diantaranya Nah itu. Nah itulah yang harus diantaranya dilakukan oleh seorang guru. Apa tuh inovasi? Inovasinya apa? Menciptakan lagu-lagu dari adanya materi-materi dalam pembelajaran. Kreatif ya, Bu, Nah, ya. betul sekali. Kreatif tadi. Lalu bagaimana anak-anak itu bisa bergotong royong. Karena kadang-kadang kalau kita temui di luar sana banyak anak-anak yang cerdas. Cerdas, sangat cerdas. Tapi saat mereka harus bergotong royong, saat mereka harus bekerja sama, saat mereka harus bersosialisasi dengan yang lainnya, terjadilah yang namanya kesulitan. Yang kemudian jadi kecerdasan seorang anak itu tidak menjamin akhirnya masa depannya menjadi sesuatu yang cerah begitu. Oke. Saya tahu kenapa ibunya suaranya serak. Kenapa? Tiap ngajar pasti nyanyi. Oh iya, Nah, itu betul. dia. Mau ngajar nyanyi, mau ngajar nyanyi. Masya kiri kanan. Tapi kayaknya happy banget ya, Bu. Pernah punya masalah nggak sih hidupnya? Auranya beda gitu. Pernah punya masalah di Setiap hidupnya? orang Happy banget gitu ya. Pasti punya. Tapi yang namanya sesuatu kalau berbicara mengenai pembelajaran, mengenai pengajaran, mengenai sesuatu yang berhubungan dengan peserta didik, itu rasanya Menggebu-gebu ya, banget. bergelora ya. Senang banget, luar biasa. Karena itulah seorang guru gitu. Jadi guru itu bagaimana caranya membuat anak tadi bahagia, senang, yang artinya memberikan suatu pembelajaran yang luar biasa kepada mereka. Dan sampai kepada mereka ya Ibu ya. Yes, betul. Memberikan cara yang terbaik untuk si anak ini bisa menyerap apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan pelajarannya. Jadi mereka tuh kayak kalau sudah menyenangi otomatis akan menyukai. Betul dan sekali. menyenangi, menyukai sama aja. Akan masuk Menyenangi, maksudnya iya. gitu kan. Menyenangi gurunya. Ibu kalau itu misalnya dia. nggak paham sama dia kayak ini aja sama aja ya. Kalau dikirim sip ya. Tapi emang Ibu Nopi ini emang ada cita-cita gak sih jadi seorang guru ini? Apa emang kecil emang pengen jadi guru? Betul sekali. Jadi dari kecil sekali itu memang suka main guru-guruan. Nah, pasti jadi guru ya? Iya, main Tapi orang guru-guruan. tuanya mohon maaf guru juga. Latar belakang Orang keluarga? tua kebetulan bukan guru. Bukan guru. Bukan guru. Orang tua itu dulu bekerja di BUMN, tapi beliau itu adalah seseorang yang kadang-kadang sebutlah susah untuk berbicara di depan umum karena percaya diri agak kurang gitu. Padahal beliau bagus. Jadi kadang-kadang bagaimana untuk membalas hal tersebut? Saya harus menjadikan anak saya seorang yang berani untuk berbicara. Kemudian beliau pun menyekolahkan saya waktu dulu itu di berbagai sebutlah pelatihan-pelatihan untuk bagaimana cara berbicara. Training public speaking Iya, ya. betul sekali bagaimana untuk berani dan itu beliau balaslah dan alhamdulillah saya hadir di tempat ini saat ini. Masya Allah. Ya kan orang tua kalau udah didik anak mau bikin sesuatu yang buar gitu kan. Ya, bang. Alhamdulillah berhasil. Tapi dengan itu kan didikan orang tua aja dari ibu nih kan kayak gitu pada zaman itu. Dan ketika di zaman sekarang di era digitalisasi yang luar biasa pesantren ini Bu. Bagaimana cara ibu mendidik anak-anak sekarang nih dengan perkembangan yang luar biasa? Baik. Kita berhubungan dengan generasi tadi ya. Iya. Kita ketahui bahwa sebutlah ada dulu namanya generasi baby boomer. Nah, generasi baby Iya, boomer betul. itu kan di 46 sampai dengan tahun 64 ya. Kalau generasi kita nih, kami inilah di Kita nggak apa-apa. kita sama ya, kita udah lebih tua. nih. Iya. Kalau tahun 84 lahirnya itu kan kurang lebih berada di generasi Y atau generasi milenium. Oke. Yang sebutlah baru mengenal yang namanya digitalisasi ya, baru mengenal handphone itu sekitar tahun 2001 ya, 2001. Nah, kalau orang tua yang baby boomer tadi kan orang-orang tua kita dulu
belum ada sama sekali ya. Iya. Jauh sekali dari yang namanya digitalisasi. Kemudian juga yang saat ini nih anak-anak yang lahir pada tahun 2011 sampai dengan insya Allah tahun 2025 itu berada pada generasi digitalisasi di mana mereka sejak lahir saja sudah mengenal yang Gadget. namanya teknologi ya. Betul. Udah dipotok tuh langsung. Seluruh dunia sudah tahu nih siapa nih anak ini gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak orang tua yang berpikir, saya dulu nggak perlu kok pakai handphone, nggak perlu kok digitalisasi sama dengan guru nih, nggak perlu kok menguasai teknologi, pinter gitu ya, nggak perlu nih seorang guru tuh nggak perlu mengenal laptop, nggak perlu tahu yang namanya sebutlah Zoom atau metode lainnya, udah cerdas gitu kan, orang banyak berpikir seperti itu. Tapi ya banyak yang belum disadari bahwa adanya perubahan generasi ini, apalagi sekarang udah masuk pada generasi Alpha, generasi Alpha, di mana yang namanya digitalisasi itu luar biasa, yang artinya seorang guru pun harus tadi berani keluar dari zona nyamannya, berinovasi dan juga mempelajari yang namanya teknologi itu. Nah itu yang sangat luar biasa. Jadi tadi dihubungkan dengan pertanyaannya tadi adalah Itu mau menjawab pertanyaan Bu ya? Itu baru pengantar, Antaranya mengarah ke sana. Intro, Iya, ya, jadi- oke, oke. Pertanyaannya tadi Peran adalah pendidik di era digitalisasi yang ada sekarang nih Bu. Nah, Iya. itu. Jadi sama kalau dihubungkan. Artinya bahwa pendidik itu harus berusaha mengenali, mengetahui dan menguasai yang namanya teknologi itu. Betul. Jadi kenapa hal itu dilakukan? Karena pembelajaran itu tidak lagi hanya dengan CBSA. Tahu CBSA? Teknik pembelajaran. CBS. Apa kepanjangannya? Aku taunya ABC kan Bu. Saya taunya cahaya bumi selamat di mata kuliah. Catat buku sampai akhir. Mohon maaf. Apa tadi Bu? Catat buku sampai akhir. Kita kan Sampai akhir. ada di depan yang nyatet. Cara belajar siswa aktif Di ya. belakang ikutan nulis gitu kan. Bukan cara belajar sistem aktif gitu ya. Nah, jadi kita tidak lagi berhubungan dengan buku, catat, jelasin, papan tulis saja tidak. Tapi bagaimana agar teknologi itu berperan aktif dalam suatu pembelajaran. Yang artinya nih, contohnya nih ya sebagai guru kelas 1 nih. Kadang-kadang kita hanya belajar mengenai misalnya menjodohkan. Menjodohkan antara sebutlah ada gambar hewan Iya. dengan nama hewan Hewan, itu. betul. Kalau kita cuma tulis di papan tulis, ketertarikan anak itu kurang. Tapi apa yang biasanya saya lakukan? Saya pun bawa proyektor nih, tampilkan di layar, tampilkan di papan tulis, yang Canggih. akhirnya anak-anak itu nyet, tiba-tiba hilang, ganti lagi. Jadi mereka tuh suka gitu dengan hal itu. Atau nih yang lainnya. Kita meskipun saat ini sudah belajar luring, sudah tatap muka, tapi saya sebagai seorang guru bagaimana supaya anak-anak itu juga mengenal yang namanya digitalisasi dan juga menyenangi hal itu. Saya pun memberikan mereka mengenai kuisis. Pernah dengar kuisis? Apa itu? Kayak kita perlu ke sekolah deh gitu. Kayaknya kita udah era apa gitu ya Kuis belajar itu udah adalah ini banget. suatu aplikasi untuk game gitu ya, game untuk anak-anak. Mereka menjawab tapi ada musiknya, kemudian ada gambar-gambarnya, yang kemudian itu pun kami kirim. Oh iya pernah. Ya kayak kuisis, kayak Iya. Kahoot gitu. Iya, Nah iya, iya. itu juga kami kirim kepada siswa. Jadi biasanya saya kadang-kadang sebutlah mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali atau saat ada kita ulangan-ulangan harian memang. Jadi itu diberikan tuh soal-soal kepada anak-anak. Padahal kan itu soal nih, entah membaca, entah menghitung. Tapi mereka menganggap apa? Bermain. Games. Iya sih. Ibu besoknya nih saya datang nih mereka peluk. Ibu tadi malam kita main HP Bu, rame Bu mainannya. Main apa nak? Main berhitung Bu, punya handphone mama. Atau Bu main menjodohkan padahal kan belajar. Tapi yang namanya dengan handphone, Betul. dengan digitalisasi dengan Gak berasa hal itu, belajarnya ya. Iya, jadi sangat menyenangkan. Jadi begitu. dengan perkembangan digitalisasi yang luar biasa yang kita tahunya kadang-kadang anak-anak nih kalau udah pegang handphone cuma bisa main games ya kan, Mobile Legends dan lain-lain itu. Ternyata juga bisa disiasati ya Bu ya. Betul sekali. Jadi Banyak. banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi kalau melihat dengan, kalau mungkin dari sisi ibu siap banget nih dengan adanya digitalisasi yang luar Tapi biasa. mampu gak sih semua guru kayak Nah ibu itu semua? Siap. gimana tuh? Jadi Dan mari ini kita menyambung juga berbicara. pertanyaan berikutnya ya. Oke, siap. Apa aja sih peran-peran dari guru itu di era saat ini? Dan kira-kira siapa saja sih yang paling berperan untuk Oke. sebagai seorang pendidik selain guru juga? Oke, baik. Mari kita hubungkan dengan adanya kuadran nih. Kuadran yang terbagi 4 box gitu ya. Dia kita kayak Sebutlah yang Kalau ada papan tulis deh guys di sini guys. sebutlah yang paling atas ini adalah tidak mau dan tidak mampu gitu lah. Oke. Ini kotak pertama nih. Oke. Kalau seseorang itu berada di posisi itu, artinya kan harapan untuk berhasilnya dia mengajar. Susah itu ya? Iya, jauh sekali. Sekarang kita menuju pada kuadran kotak kedua nih. Oke, ini udah kedua nih, seru nih. Mau tapi tidak mampu. Meskipun dia mau, tapi ini mau nih. Dengan adanya kata mau ini, meskipun tidak mampu, artinya kan ada keinginan. Ada niat. Nah, iya betul sekali. Saat seseorang itu memiliki niat, meskipun sebutlah usianya itu sudah menjelang masa purna tugas gitu ya, tapi ada keinginan, ada
ada motivasi yang luar biasa bagaimana untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini di era 4.0 ini masuk pada digitalisasi ini. Nah, maka itu juga ada harapan untuk bisa memperbaiki ataupun memberikan sesuatu yang bermakna. Kemudian masuk yang ketiga nih, mampu tapi tidak mau. Sebenarnya mampu, ada hal itu, dia bisa. Akan tetapi keinginan bagaimana untuk merubah hal itu tidak mau, dan itu pun juga tidak bisa terjadi. Nah, yang paling baik adalah mampu dan juga mau. Tentunya hal itu. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan hal yang tadi? Jadi inti dari semuanya adalah bagaimana keterlibatan kepala sekolah juga dalam hal ini, pengawas sekolah juga, kemudian juga dinas pendidikan yang alhamdulillah sampai saat ini begitu luar biasa memfasilitasi kami bagaimana agar digitalisasi pendidikan itu bisa benar-benar digunakan, dimanfaatkan dan juga dikuasai oleh para guru. Jadi sangat banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan, dan kalau saya pun berkaca juga ataupun melihat pada para pendidik yang ada di luar sana, alhamdulillah sebagian besar pendidik itu memang sangat luar biasa, dan kita ketahui juga saat ini juga ada duta rumah belajar dari Banjarmasin yang juga mampu dan juga akan bersaing di tingkat nasional, yang artinya nih sudah semakin banyak para guru yang sebutlah sangat memang meminati dan juga mampu dalam hal digitalisasi tadi. Iya. Berarti udah siap ya Insya Allah. Untuk Banjarmasin keseluruhan ya Mas. Berlomba-lomba untuk bisa menciptakan generasi muda yang cemerlang gitu ya Betul. kan. Apalagi kan ini udah mau memasuki 5.0 kan ya. Yes. Dimana SDM kan yang ditingkatkan, artinya sebelum SDM-nya bagus, mudah-mudahan juga nantinya bisa menguasai yang namanya digitalisasi tadi. Betul, dan teknologi juga Ibu ya. Supaya kita Betul. tidak ketinggalan dengan negara lain ya. Betul sekali. Kalau kita nggak pandang ke depannya gimana, kalau gitu-gitu aja ya Bu ya, kualitas SDM juga kita juga akan gitu-gitu aja gitu. Kita juga cari tahu nanti bagaimana skill-skill yang kayak udah dikasih gitu, dipersiapkan gitu kan untuk bisa menciptakan guru-guru yang luar biasa. Betul. Nanti kita tanya lagi sama Ibu Novi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obligasi. Obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Berjumpa kembali di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Hey, hari ini kan tanggal 25. Betul. Hari Guru Nasional nih. Tengah-tengah kita udah ada guru ya kan. Tadi ya, Ibu Novi kayaknya udah colek-colek dikit Bang Kasel kasih apa nih buat guru-guru. Nah itu dia. Nah Aji mungkin Kita punya dedikasikan hadiah. juga untuk guru-guru. Kita sudah punya namanya Readicast ya. Iya dong. Ibu udah pernah coba belum sih Readicast? Belum ya. Nah. Karena baru cukup aja gitu mungkin ya. Oke, yang spesial jadi Readicast ini kita bisa ambil dana Betul. dalam bentuk yang sedikit atau yang banyak, jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek otomatis ketika kita ngambil dana nih itu akan diambil atau dibayarkan di gajian bulan berikutnya gitu. Kalau misalnya jangka panjang itu bisa disetting berapa tahun ambilannya. Karena memang Readicast ini spesial untuk nasabah Bank Kasel yang memerlukan dana cepat Ibu tanpa harus ribet datang ke bank. Betul sekali. Yang paling penting apa? 24 jam. Yes. Dan pastikan bukan hanya untuk guru-guru saja Iya atau dong. ASN di Kota Banjarmasin juga Kalimantan Selatan, juga untuk para mereka-mereka yang gajinya payrollnya ada di Bank Kalsel maupun Bank Kalsel Syariah. Nah, itu spesialnya. Jadi udah merasa gajinya di Bank Kalsel Syariah itu udah bisa langsung ikutan Readicast ya. Betul dong. Jadi Tinggal jangan lupa aja. diaktifin Axel by Bank Bank Kalsel. Kalsel. Nanti coba ya Bu sama teman-teman. Iya. Oke. Sebentar. Ini yang kalau misalnya nih saldonya habis, kemudian dia transfer ke orang lain, kemudian ada tulisan minus berapa dari transfernya gitu ya? Itu bukan. Bukan. Kalau nggak ada saldo otomatis nggak transaksi gagal gitu. Kali ini aja gabungannya sama ke Readicast tadi kan ya. Jadi sebelum ibu yang mau transfer di Cek Readicast dulu. Readicast-nya di klik dulu nanti dananya maunya berapa, saldonya nambah, baru deh ibu transferin ya. Tapi buat Ibu Nopi dan juga teman-teman yang lain biar lebih jelasnya langsung ya. Iya. Bisa langsung ke customer service kita, bisa lebih nanya-nanya. Banyak siap. produk-produk perbankan, jasa yang sudah kita punya nih ya. Betul. Dan jangan ragu untuk bisa jalan-jalan ke kantor Bank Kasel terdekat. Betul, karena kita bunganya 0%. Yes, ya balik kan? lagi kita ke Ibu Nopi. Yes, sesuai dengan tema hari ini, tantangan pendidik di era digital mewujudkan merdeka belajar.
Belajar ya. Betul sekali. Kita masuk di episode yang ke-25 season kedua ini, di mana tadi udah kita coba lempar juga buat teman-teman yang pengen tahu skill apa aja yang sudah diberikan oleh dinas-dinas terkait nih untuk bisa memberi kepada guru-guru biar berkualitas hingga bisa menciptakan generasi yang cemerlang. Nah, sejauh ini Ibu Novi untuk peningkatan skill bagi guru-guru nih, apa aja yang pelatihan apa aja biasa yang dilaluin? Baik. Kita ada yang namanya KKG. Oh, oke. KKG itu kelompok kerja guru. Nah, kelompok kerja guru itu biasanya satu KKG itu menggabungkan atau membawahi ada 10 sekolah gitu, per 10 sekolah dari kalau untuk sekolah dasar. Nah, kemudian di sana itu kita ada diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan itu bisa berhubungan dengan tadi digitalisasi. Kalau sekarang ini yang lagi ramai adalah mengenai kurikulum merdeka. Karena kan kita sekarang ini lagi menuju kepada sekolah penggerak itu, kemudian juga adanya implementasi kurikulum merdeka pada sekolah-sekolah lainnya, yang mana kan tentunya nanti yang diharapkan adanya sudah terjadinya penerapan kurikulum merdeka ini, kurikulum baru ini di tahun 2024 secara nasional nantinya. Nah, kemudian kalau dari Dinas Pendidikan tadi juga selain adanya yang dilaksanakan KKG pribadi, itu juga ada yang dari Dinas Pendidikan itu sama nih pelatihan-pelatihan juga yang kemudian pelatihan itu bisa berhubungan dengan digitalisasi tadi, kemudian juga bisa berhubungan dengan kurikulum merdeka tadi, yang tentunya juga tidak lepas dari peran serta dinas yang sangat luar biasa terhadap kemajuan pendidik yang luar biasa di Kota Banjarmasin. Sebenarnya itu sama nggak sih Ibu, rata nggak sih sebenarnya untuk program-program dari pemerintah itu, baik per kota dan per kabupaten di Kalimantan Selatan dan juga di seluruh Nusantara. Ini rata nggak sih sebenarnya ada program-program itu semuanya sama? Kalau berhubungan dengan program sekolah penggerak itu kan sudah ada khusus itu dari pemerintah, sudah ada. Jadi kota mana nih yang akan diberikan untuk sekolah penggerak tadi. Jadi ada beberapa sekolah yang memang akan dijadikan sekolah penggerak di kota ini, kemudian angkatan ini nanti tahun ini atau bulan ini di kota ini. Jadi ada berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Jadi di Banjarmasin sendiri, di Banjarmasin saat ini sudah memasuki pada angkatan 3. Jadi kita kemarin di angkatan 1 untuk sekolah dasar itu sudah ada 10 sekolah penggerak. Kemudian angkatan 2 juga ada 10 sekolah penggerak. Kemudian di angkatan 3 ini ada sekitar 3 sekolah penggerak yang sudah nih dinobatkan sebagai sekolah penggerak nih. Karena apa? Karena untuk menjadi sekolah penggerak itu juga tidak mudah. Jadi melalui serangkaian tes yang dilakukan kepada kepala sekolah yang ada di sekolah itu, yang kemudian terpilih dan lulus sebagai sekolah penggerak. Nah, apa sih kelebihannya kalau sudah menjadi sekolah penggerak ini? Artinya itu sudah mulai menerapkan tadi kurikulum baru tadi, yaitu kurikulum merdeka tadi, di mana terjadilah si merdeka belajar tadi. Kemudian juga begitu banyak sekali manfaat-manfaat lainnya, di mana kita pun juga diberikan pelatihan khusus nih dari Kemendikbud, dari Pemprov mengenai bagaimana sih sebenarnya merdeka belajar itu harus dilakukan, kemudian bagaimana memaknai merdeka belajar itu, kemudian bagaimana juga agar pembelajaran tadi menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, begitu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya, gerakan ini kayaknya cepat ya Bu ya, Ya. untuk perubahan dari gaya belajar dulu ke belajar yang sekarang. Ya, Dan tentunya betul tadi sekali. dengan berbagai macam skill yang sudah dipunya ya kan, dengan fasilitas juga dari sekolah yang mungkin sudah mumpuni. Tantangan apa sih Bu nih untuk pendidik, seorang guru untuk bisa memberikan pelajaran kepada peserta didik ini biar bisa skill yang sudah dimiliki oleh guru bisa kita transfer nih ke anak-anak baik. gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai tantangan. Nah, tadi saya menyebutkan di awal mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana caranya agar merdeka belajar itu terwujud. Jadi dengan caranya dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang artinya apa tuh? Pembelajaran yang berdasarkan pada minat dan bakat anak nih. Nah, hal itu tentunya harus diawali dengan yang adanya diagnostic assessment atau penilaian awal. Jadi sebelum adanya pembelajaran itu dilakukan, maka guru ini harus mengetahui dulu nih, bagaimana gaya belajar kelompok anak ini, kelompok anak ini, kelompok anak ini. Jadi harus mengelompokkan nih gaya belajar anak. Kemudian lagi juga harus mengetahui nih, mulai dari mana sih atau startnya dari mana nih untuk anak ini. Dari barangkali berhitungnya kah, membacanya kah. Kan beda-beda tuh dari Iya, anak tuh. nah itu tuh yang harus dilakukan. Jadi tantangan yang luar biasa sebenarnya kalau bagi guru sendiri nih, bagi guru sendiri adalah bagaimana untuk menyiapkan adanya pembelajaran tadi, pembelajaran yang berbeda. Karena untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi, berarti itu ada 3 hal tuh yang berbeda, yaitu dari prosesnya, dari kontennya, dan dari produk yang dihasilkan. Yang artinya sebagai guru di sini, sebagai pendidik di sini harus memberikan sebutlah waktu lebih, waktu lebih untuk bagaimana pembelajaran ini
menjadi sesuatu yang menyenangkan dan memang berpihak pada murid atau berhamba pada murid. Nah itu yang dilakukan sekarang. Jadi akhirnya ada beberapa metode yang diberikan dong otomatis Betul, dengan betul. berbagai macam karakter anak yang menyesuaikan cara kemampuan belajarnya seperti apa gitu Betul, kan. jadi tidak sama. Nah Tidak sama itu kalau misalnya seperti itu mungkin psikologis anaknya pasti masing-masing berbeda ya Bu. Memposisikan itu gimana nih Bu caranya? Biasanya praktik dari Ibu sendiri Oke, sih. baik. Apalagi tadi kan bilangnya perkelompokan kan. Iya. Iya. Emosional juga beda kan sebenarnya. Betul Nah itu sekali. dia. Jadi kalau misalnya kita pertemuan awal pertama, sebutlah 1 minggu pertama itu Apa yang tidak. diperhatikan? Ya, kalau misalnya kita langsung menyebutkan bahwa oh ini anak-anak visual nih, ini anak-anak kinestetik, ini anak-anak audio kan pasti tidak mungkin ya. Pasti banyak hal-hal yang kita lakukan. Boleh jadi nih, kadang-kadang kita mengajak bernyanyi dulu. Kita ngajak bernyanyi nih, kita lihat nih mana anak-anak yang memang Tertarik gitu ya. tertarik luar biasa yang pergerakannya luar biasa itu udah terlihat tuh. Anak-anak yang Itu susah saya paling depan, diam. kalau jadi anak tuh saya paling depan tuh. Kinestetik ya, yang bergerak terus gitu ya. Dia lebih ke seni ya. Iya. Jadi yang susah diam, yang kesana kemari gitu, yang tidak susah duduk gitu, yang bolak-balik. Nah, itu berarti seperti Acim gitu ya. Dipandirakan gitu kah kisahnya jadi Itu berarti anak-anak yang kinestetik. Aktif Nah, ya. iya. oke. Kemudian juga kalau dalam pembelajaran kadang-kadang kan saya tunjukkan itu sering sekali mendongeng. Mendongeng itu bisa jadi dari saya sendiri atau kadang-kadang kita hanya mendengarkan suaranya saja dari speaker saja yang kita putar. Oke, Nah, listening. maka terlihat juga ya listeningnya. Maka terlihat nih mana juga anak-anak yang kemampuan listeningnya bagus. Itu juga terlihat tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita suruh ataupun kita minta lagi untuk menyampaikan apa yang sudah mereka dengar. Beberapa anak tuh mampu melakukan itu. Nah itu berarti anak-anak yang masuk ke audio. Kemudian juga kalau anak-anak lebih suka melihat atau ibu maunya lihat dong bu, tayangkan ini dong bu, kita mau lihat ini, atau anak-anak yang suka yang ngelihat dia fokus. Nah itu berarti anak-anak yang visual. Dan itu tentunya tidak mungkin dalam satu pertemuan saja. Kemudian selain itu juga inilah nih hebatnya pada Merdeka Belajar ini, di kurikulum Merdeka ini, yaitu adanya kolaborasi yang kuat antara pendidik dan juga orang tua siswa atau orang tua murid. Jadi apa yang kami lakukan untuk menentukan gaya belajar anak ini, kita tidak hanya berhubungan dengan si anaknya saja, tapi kita berikan beberapa pertanyaan yang kemudian kita sampaikan di WA grup siswa atau orang tua murid, yang kemudian orang tua murid itu juga mencoba menjawab adanya hal-hal itu dan juga mencoba menerka-nerka nih bagaimana sih sebenarnya anak ini sukanya seperti apa. Dan itu juga jadi pertimbangan kami. Dan begitu diantaranya. Jadi perkembangan anak itu juga dipantau oleh orang tuanya juga Ibu ya. Betul sekali, harus Sekarang ada kalau sekolah keterlibatan. itu masing-masing kelas punya grup ya. Iya. Ya, Iya beda kan? dengan dulu Iya ya. kan? Kalau dulu kan harus datang ke sekolah nih Iya, gitu. Misalnya Gina besok datang sama orang tuanya ya. Kenapa nih, ada masalah apa Tapi gitu kan emang benar zaman dulu juga sesuai dari generasi tadi kan Nah, belum ada itu. teknologi Ya, juga betul semaju ini. sekali. Betul. Jadi Masya Allah. semakin ke sini akhirnya semakin menyesuaikan Ya, gitu dan lebih ya. mudah ya kita untuk Nah, membentuk itu. dengan pengklasifikasian anak tadi Bu, karena masing-masing anak kan punya titik nyamannya tuh ya kan, bagaimana dia menerima pembelajaran. Ketika ketemu anak yang kayaknya dia nggak cocok nih dengan metode ini, pasti mungkin dia ada pemberontakan entah dalam bentuk gerakan atau malah dia kayak diem nangis gitu. Boleh gak sih pindah jurusan atau pindah kelas gitu? Kayak mau pasrah gitu Belum ya. ada pindah jurusan. Jadi gimana Bu ngadepin anak-anak yang baik. dalam kondisi seperti itu? Penyentuhannya seperti apa sih? Iya. Untuk hal-hal seperti ini itu pasti ada. Pasti ada, sebaik-baik kelas itu pasti ada kadang-kadang 1 atau 2 orang yang berbeda, yang keinginannya lain, Iya. yang kalau kita suruh diam memang, tapi hanya beberapa detik, nggak nyampe semenit ya. Beberapa detik dia berdiri lagi, dia jalan-jalan lagi. Jadi kalau kami sebagai pendidik di sini, itulah sebenarnya uniknya anak-anak. Jadi kalaupun kita meminta mereka hanya untuk diam duduk manis saja, kalau mereka memang tidak mau ya sudah, intinya apa? Tidak mengganggu teman-teman lainnya. Jadi sementara mereka masih mau jalan-jalan, mereka memang tidak bisa diam, mereka memang mengaktifkan dirinya karena mereka memang bisa menerima sesuatu yang diberikan itu dengan cara mereka jalan-jalan, itulah dia. Jadi akhirnya memang itulah yang terjadi begitu. Jadi kalau memang masih bisa dikondisikan untuk duduk manis, iya. Kalaupun tidak, ya sudah. Berarti kita ikut serta Ibu ya. Iya. Oke. Nah sekarang ini Bu ya, ini lagi marak-marak juga untuk aktivitas bullying nih, apalagi di instansi-instansi pendidikan. Dan ini juga marak juga di sekolah-sekolah, SD yang terutama juga kalau kita lihat nih videonya beredar di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Tanggapan Ibu nih gimana nih Bu? Baik. Sebenarnya
sebenarnya nih. Kalau bullying ini jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, hanya mengejek kawan saja atau misalnya mengganggu sedikit saja menyentuh kawan tapi kawannya tidak berkenan untuk disentuh, itu juga sudah sebenarnya termasuk pada kategori bullying. Dan ini pun juga sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Benar. Ya, betul? Nah, yang guru memukul siswa. Kalau dulu kayaknya pakai kalau pengertian biasa. ditahanin kan akhirnya Iya, kita kan. Kita juga disegani kalau dulu gitu gak ya. Guru berani langsung untuk disegani, iya. bilang ke Iya. orang tua tuh gak berani. Iya, Ya betul kan. Kalau sekali. sekarang dengan expose yang luar biasa lewat sosial media apa Ya, jadi sebuah ancaman adanya kan. itu Iya. betul sekali karena adanya itu. Jadi kalau dulu tidak ada handphone, tidak ada sesuatu yang untuk merekam nih apa yang dilakukan, Iya. yang kemudian itu tidak terbuka keluar gitu ya, dan itu juga dianggap sesuatu yang benar karena tujuannya untuk mendidik anak. Nah, tetapi kan semakin kesini kita ketahui nih bahwa sebenarnya hal itu tidaklah sesuatu yang benar. Kenapa demikian? Karena satu bentakan yang kita lakukan kepada anak itu tentunya akan disebutlah memutus beberapa urat sel-sel yang ada di kepala mereka, di otak mereka, yang kemudian bisa menimbulkan atau memberikan suatu dampak negatif atau pengalaman negatif yang tentunya tidak akan nyaman untuk mereka Trauma terima. gitu, Bu, ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi kami sebagai pendidik di sini, inilah sebenarnya yang juga Mas Nadiem terapkan saat ini, adanya dimensi profil pelajar Pancasila itu, bagaimana kita bisa membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa tadi, kemudian juga menjadi anak-anak yang bisa bergotong royong tadi, kemudian juga yang bisa berempati dengan sangat baik tentunya, agar terjadilah Merdeka Belajar ini nyaman bagi mereka dan tidak ada terjadi bullying. Itu yang diharapkan. Masya Allah. Tapi emang bener banget ya yang namanya guru itu kan, apalagi kalau kita tahu kan tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apa-apa, tapi tanggung jawabnya berat seperti orang tua. Betul. Nah, kalau dulu mungkin guru-guru disegani luar biasa sekali ya kan, menyakiti perasaan guru sama kayak menyakiti perasaan orang tua juga kan. Nah, Ya. itu. Dan benar-benar juga nih doanya guru juga makbulnya luar biasa juga, mendoakan, memberikan ilmu. Masya Betul, Allah, betul, ya. betul. Dengan adanya kondisi bullying yang kadang tidak terkontrol ya, Bu ya, Jim ya. Karena kita melihat banyak sekali orang-orang yang seenaknya memperlakukan seseorang gitu dengan ya mungkin dia adalah geng tertinggi di situ atau gimana. Biasanya kalau posisi guru pada saat itu yang pernah Ibu jalani gitu. Baik, Mungkin baik. di kelas yang sudah lumayan besar, misalnya kelas 4, terus 5, kelas 6 mungkin terjadi hal yang demikian. Baik. Pernah apa nih yang Ibu lakuin biasanya? Kita ke kelas 1 saja nih. Oh, ada juga. Karena kelas 1 malah ramai. Wah, agak anarkis Kenapa? ya. Kenapa Iya, kelas 1 iya. ramai? Karena mereka belum mengerti mana yang benar, mana yang salah. Betul. Ya, jadi anak-anak kelas 1 Dan itu malah susah banget ya Bu ya. Iya, mereka lebih heboh dalam perlakuan bullying ini sebenarnya. Wow. Dan mereka sangat tidak mengerti apa sih bullying itu. Mereka juga tidak mengerti bahwa itu salah. Jadi pernah nih terjadi nih. Suatu hari seorang anak ini menangis. Laki-laki umurnya 6 tahun, kelas 1 ya. Jadi menangis. Lalu saya sebagai seorang guru tentunya menghampiri dong. Kenapa nak? Dia bilang apa? Itu Bu, dia sebut kulitku hitam. Dia bilang gitu. Wah. Sekarang ibu tanya, kalau disebut kulitnya hitam, Iya. apakah kulitnya namanya itu adalah Azmi? Apakah kulit Azmi hitam? Tidak Bu. Nah berarti dia betul tidak menyebutkannya? Tidak Bu. Berarti dia telah memfitnah Azmi. Oleh karena itu berarti Azmi pun mendapatkan pahala dari adanya fitnah itu. Betul. Masya Allah. Nah sekarang Azmi jangan menangis lagi. Jadi dapat pahala ya Bu? Iya dapat. Nah gitu. Jadi bagaimana intinya seorang guru ini mengajak anak itu supaya dia bisa menerima hal itu. Tetapi tentunya hal yang salah tadi juga tidak kita diamkan dong. Iya. Nah pada anak yang melakukan bullying tadi kita dekati juga. Oh, dua belah pihak Coba jadi. bagaimana nih rasanya, sebutlah namanya, mohon maaf namanya sebutlah Yusuf gitu ya. Iya. Bagaimana nih Yusuf? Tadi Yusuf apa yang dilakukan kepada Azmi? Yusuf pun bilang gini. Gak apa-apa Bu, cuma bilang hitam. Ya sudah, Yusuf, kalau Yusuf dibilang sesuatu yang tidak terjadi pada Yusuf, enak tidak Yusuf? Kada Bu? Nah, tidak kan? Artinya Yusuf pun juga tidak boleh melakukan hal itu kepada teman Yusuf ya. Iya Bu. Nah artinya apa? Jadi intinya di sini adalah pendekatan itu terus dilakukan. Jadi yang namanya anak-anak mau kelas 1 sampai dengan kelas 6 terus saja diulang dengan nasihat yang berulang kali yang insya Allah pada suatu hari akan benar-benar melekat pada diri mereka dan tidak lagi melakukan hal itu. Oke. Padahal yang kita takutkan besarnya itulah sampai ke orang tua ya Ibu ya. Nah. Kalau anak kan kadang kalau udah bertengkar besoknya dia bisa baik lagi. Iya. Orang
orang tua. Enggak besoknya, paling beberapa menit kemudian sudah ya. Tapi udah ngelapor pada orang tuanya panjang jadinya. Panjang. Betul. Itu memang benar juga Ibu dalam kehidupan Betul, nyata itu. betul. Itu juga terjadi. Dan itu peran guru di mana itu Nah, juga? itu juga sering terjadi. Jadi pada suatu hari 2 orang anak ini sebetulnya bermasalah gitu ya. Iya. Mereka cuma ejek-ejekan nih, ejek-ejekan sampai pada orang tua. Jadi kebetulan di jam yang sama, cuma berbeda selisih beberapa menit. Yang satu melapor, ibu si ini. Yang satu juga melapor, ibu si ini. Jadi dua-duanya itu seakan-akan adalah orang-orang yang benar gitu si anak-anaknya ini. Kemudian yang saya lakukan tentunya sebagai seorang guru tidak mungkin dong, oh ibu anak ibu memang nakal. Tentunya tidak. Jadi oh baik ibu, kami terima dulu nih apa yang ibu keluhkan. Besok kami coba ya bu untuk mengkonfirmasi mengenai apa yang terjadi. Kemudian hanya menanyakan saja nih, besoknya ditanyakan lagi kepada anak-anaknya. Anak-anaknya udah bertemanan lagi kan. Ya. Udah jauh kan. Beres urusan. Ya udah, lalu kita sampaikan lagi bahwa nggak apa-apa bu, hanya terjadi kesalahpahaman. Jadi itu memang sering sekali terjadi, dan alhamdulillah udah baikan lagi juga orang tuanya gitu. Jadi gitu saja. Oke, tapi kadang-kadang ada kasus yang misalnya kasus bullying ini sampai menimbulkan trauma bagi si anak yang dibully. Ya kan, sampai dia tuh nggak mau lagi sekolah gitu loh bu. Akhirnya kayak di sini istilah merdeka belajar itu jadinya tidak dia dapatkan karena dia merasa kalau saya sekolah kayaknya tempat sekolah saya ngerasa nggak aman deh, saya ngerasa sakit hati deh gitu. Gimana bu, pernah ngalami perasaan berat nih gini? pertanyaannya nih. Main hati bu, main hati nih. Mungkin mau jawab pakai bahasa Inggris boleh? Ayo, wah jago banget Bria. Tinggi banget nih pertanyaannya. Cocoknya untuk psikolog nih. Mungkin tapi Oke. berdasarkan Baik, pengalaman baik. ibu Oke, ya kan siap, yang sudah siap. Betul, panjang betul sekali. ini. Oke. Jadi ini juga pernah terjadi. Karena saking banyak ya, kurang lebih 13 tahun ya untuk menangani anak SD. Jadi juga pernah terjadi, kebetulan si anak ini suka disentil-sentil oleh temennya. Disentil itu dalam artian diganggu gitu, diganggu terus. Yang akhirnya menyebabkan dia tidak mau sekolah ya. Apa yang kami lakukan kalau sehari tidak hadir, 2 hari tidak hadir, artinya kan masih biasa nih. Oh mungkin sakit, oh mungkin izin, oh mungkin orang tuanya lupa. Karena sudah lebih dari 3 hari, artinya kan kami pun juga mencoba melakukan dialog komunikasi kepada orang tua siswa. Dan ternyata disebutkan bahwa anaknya kada mau lagi bu sekolah. Loh kenapa? Karena tahu bu kayaknya takutan jer bu elan kawannya gitu. Kadang-kadang disebutkan demikian. Jadi akhirnya apa yang kami lakukan? Kami pun juga berkunjung ke rumah anak tersebut. Setelah kita berkunjung, akhirnya kita pun juga mencari apa nih akar masalahnya dan apa solusinya terhadap hal itu. Dan alhamdulillah itu pun juga teratasi dengan baik. Kemudian juga pada pelaku bullyingnya tadi juga sudah kita lakukan komunikasi. Intinya adalah di sini komunikasi. Betul, komunikasi Bu ya. Betul sekali. Supaya akhirnya segala macamnya bisa terkontrol Betul gitu ya. sekali. Meskipun mungkin ada aja tuh celah-celah kasus bullying ini yang kadang tidak terpantau, akhirnya kan di luar dari kuasa dari orang lingkungan sekitarnya itu tadi. Ya. Tapi perlu adanya keterbukaan kayaknya bisa menjalin hubungan antara guru sama murid lebih Dan juga dekat orang tua lagi siswa. sama orang tua tadi yang paling penting. Jadi peranan guru di sini bukan hanya sebagai konsultan anak, tapi kayak konsultan keluarga juga Ibu ya. Betul sekali. Jadi kita kalau lihat perkembangan anak, kita lihat juga perkembangan keluarganya ya. Betul sekali. Oke, ini pesan nih juga di Hari Guru di tahun 2002 ini, sekaligus juga Ibu mungkin pesan-pesan untuk semua pihak yang terkait untuk mengantisipasi dari mencegah terjadinya fenomena bullying di lingkungan sekolah. Oke. Bisa disampaikan Ibu? Stop, Anda berbicara. Kenapa? Ibu ditahan sebentar. Siap. Kita akan balik lagi ya kan. Jadi untuk yang terakhir nanti kita minta pesan-pesan secara khusus di segmen yang terakhir karena mungkin perlu waktu yang panjang aja ya Bu ya. Kita akan balik lagi tetap di Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Pergi ke Bali, membeli terasi. Cakep. Berjumpa kembali di Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Untung aku menimbai ini tadi karena gugur. Oh iya. Ini kan ada bagus tuh pantun tadi. Aduh. Udah Oke, Sugiarto. tidak kerasa kita udah di penghujung segmen nih. Tadi kita sebelumnya udah panjang lebar cerita sama Ibu, tapi sebelumnya juga kita ingetin teman-teman di rumah, jangan lupa diaktifin mobile bankingnya Bang Kalsel, Axel by Bang Kalsel ya. Karena banyak sekali kemudahan dari yang tadi kita kasih tahu ada ready cash, kemudian bisa top up macam-macam. Terus kita juga udah punya krisnya untuk di scan ya kan, ada ada scan yang bisa untuk kita bayar-bayar tanpa mengeluarkan uang tunai. Ditambah lagi satu Acim dan Ibu Apa Novi, lagi itu? kita punya namanya fasilitas cardless juga. Nah, itu juga. Karena selama ini kalau kita nggak bawa dompet, nggak bawa kartu ATM dan lain-lain tuh nggak masalah. Hidup kita akan gampang dengan satu genggaman. Betul Ya sekali. kan? Kita bisa melakukan transaksi ya, tanpa Betul. harus menggunakan buku tabungan. Yes. Terus juga menggunakan ATM. Betul. Tinggal bawa aja ke
ATM terdekat. Betul, bawa handphonenya. Nanti kita biasanya kan kalau Kartels kan ada keterangan, kan nomor handphone sudah didaftarin Nah, kan. sudah didaftarin. Jadi otomatis nanti tinggal ada kode OTP yang masuk. Jadi kita bisa transaksi deh. Dan satu yang luar biasa. Apa itu? Harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya apa yang ditarik coba ya kan? Menarik pahala. Iya. Oke. Dan pastinya luar biasa. Jangan lupa untuk follow Instagram Bang Kalsel yang sudah Centang Biru. Follow juga untuk YouTube kita ya. Di subscribe jangan lupa. Betul sekali. Dan Jadi udah komplit banget nih jadi keluarga besar Bang Kalsel ya kan. Udah punya rekening, udah punya tabungan, udah punya segalanya. Kalau belum follow, aduh masih kurang ya. Gak punya rekening bank Kalsel, kemana aja? Aduh. Wah, bagus dari tagline tuh. Dan tentunya hari ini tadi kita udah panjang lebar cerita sama Ibu Novi juga tentang pengalaman beliau sebagai seorang guru, sebagai pendidik yang luar biasa. Mencapai titik merdeka belajar itu bagaimana perjuangannya. Betul ya sekali. Kan? Dan kayaknya kurang kalau hanya di episode kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi nanti mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yes, dengan waktu yang lebih panjang. Betul. Ya kan. Saya udah tahu gimana skill-skill yang diberikan gitu dari seorang guru kepada anak. Bagaimana mendidik anak dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam pembawaan yang masing-masing guru pasti punya cara tersendiri gitu kan. Dan tentunya tadi seperti pertanyaan Aciman terakhir terkait pesan-pesan ibu nih sebagai pendidik untuk memaknai Hari Guru Nasional jatuh hari tanggal 25 November Ibu. Mungkin ada pesan-pesan kepada pihak-pihak terkait gitu yang ya intinya sih untuk mengantisipasi dan juga mencegah terjadi fenomena yang namanya bullying di sekolah. Namun sebelumnya Ibu, kalau biasanya narasumber lain cuma ada satu kesempatan untuk pesan-kesan ini. Aci mau kasih dua buat Wow, yang pertama adalah baik banget. coba kasih semangat untuk para pengajar-pengajar kita di daerah. Nah, Guru-guru itu dia. Yang mungkin kesempatan emasnya, kesempatan besarnya tidak seperti Ibu dapatkan. Misalnya nih contoh Ibu menjadi guru di desa-desa terpencil yang kadang sinyal saja susah masuk ya kan. Transportasi Apalagi- susah, Betul, transportasi sinyal, buat ISO dekat. Nah itu susah sekali Ibu. Nah mungkin Ibu Oke. bisa kasih semangat buat mereka-mereka yang saat ini menyaksikan yang berjuangnya sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, Silakan, terima Ibu Novi. kasih. Baik Bapak Ibu guru yang ada dimanapun berada, yang ada dimanapun berada, yang berada dimanapun, yang berada di mana saja, ataupun tadi yang disebutkan oleh Mas Acim di desa terpencil misalnya nih. Intinya Bapak Ibu kita mencoba mengajar dengan hati. Mari kita mengajar, kita berikan yang terbaik yang kita bisa, apapun itu, meskipun fasilitasnya jauh dari yang namanya lengkap atau jauh dari yang namanya kurang, sangat kurang, intinya adalah apa yang kita bisa lakukan demi kemajuan masa depan peserta didik kita. Itu intinya. Dan berikutnya lagi adalah nasihat-nasihat yang perlu diberikan kepada para guru semua. Jadi ini sama-sama ya Bapak Ibu, ulun guru, pian juga berataan guru. Maka yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tepatnya pada hari Jumat nih tanggal 25 November 2022. Apa yang bisa ulun sampaikan adalah kita perlu ingat bahwa yang namanya peserta didik itu adalah unik. Mereka itu berbeda dan mereka itu luar biasa. Oleh karena itu perlakukanlah mereka sebagaimana memang mereka harus diperlakukan. Karena inilah yang namanya merdeka belajar. Bahwa pembelajaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi hargailah minat dan bakat mereka, potensi mereka dan tingkatkanlah prestasi mereka. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangan. Super sekali. Itu dia. Ini wajaran buat kita-kita juga kan, ya kan yang punya anak gitu kan. Mungkin tidak hanya guru gitu ya Bu ya, punya anak juga jangan memaksakan kehendak orang tua. Misalnya harus sekolah A, B, C, D, E, F gitu kan. Tapi lihat juga minat dan bakatnya ya. Itu dia tadi. Terakhir nih. Apa lagi Bu? Silahkan. Pantun. Oh, ayo Bu. Pantunnya berhubungan jadi dengan hari pionir Guru. nih. Kalau pantun mungkin nanti kita pantun bersama-sama Bu ya. Boleh, siap, boleh. siap. Tapi yang jelas kita Oke. juga mengucapkan ini mudah-mudahan semua guru ya kan. Yes. Baik yang sudah mendahului guru-guru Acim juga, Betul. guru-guru Ibu Novi juga. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa guru-guru yang saat ini diberikan kesehatan yang afiat, semoga Amin. mengajar tambah ceria Amin. juga. Amin. Karena yang terpenting adalah sehat kan Ibu ya. Betul sekali. Kalau sehat gurunya, sehat muridnya itu pembelajaran akan lebih mudah ya kan. Terus yang paling penting adalah kesejahteraan guru nomor 1. Amin. Apalagi dari Bang Kalsel ya, ditunggu nih. Jangan Ditunggu lupa. nih di hari guru nih, kami Ready tunggu cash, nih. ready cash. Wah, ya. Sesuatu yang luar biasa. Oke, emang benar banget ya Allah ya Karim. Oh, yes. Mudah-mudahan guru-guru di Manuak sekitarnya meningkat, Amin. diberikan kesehatan afiat, Amin. kabul segala hajat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh Ibu pantun silakan. Silakan. Bergantian nih dari Ibu dulu Oke, boleh. siap. Sebentar, Ibu kagak ada catat-catatan. Iya, Oh ada, Udah ada, ada, udah bikin ada. nih. Udah Oke. bikin, oke.
Cakep ya. Cakep. Oke. Cakep ya belum Semuanya terus. ya. Oke. Jalan-jalan ke pasar tradisional. Pasarnya jauh, ada di Bengkulu. Cakep. Selamat Hari Guru Nasional. Cakep. Cakep. Oh. Semoga para guru sehat dan sukses selalu. Sudah, silakan. Luar biasa tanpa Baik. disuruh beliau sudah sekali, menyiapkan ya kan. Silakan Gina. Apa nih? Pantun. Oh iya kak. Ini Boleh Acim dulu boleh? Oh, boleh. Oke. Jangan lupa cakep juga. Oke, siap. Pergi ke Australia melihat kanguru. Cakep. Hewan mamalia yang suka melompat-lompat. Cakep. Sungguhlah mulia menjadi seorang guru. Cakep. Kerjanya di dunia, dapatnya di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Amin, ya Rabbal terakhir Gina boleh. Oke, sip. Oke. Kebanyakan gaya ya. Mencantik dulu. Buah rambutan, buah jeruk gitu. Ada pulang? Belum lagi. Enggak nama buah-buahan ternyata. Kalau hendak pergi berburu Cakep. ke Pulau Palawan berburu rusa. Cakep. Kami ucapkan selamat Hari Guru. Cakep. Sehat dan bahagia wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Acim untuk kiriman pantunnya. Iya, itu nggak cuma-cuma loh ya. Oke. Fee saya buat Acim mungkin. Iya, jangan. Doakan saja baik-baik ya. Amin. Sekali lagi Ibu Novi, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima Mudah-mudahan kita kasih bisa berjumpa banyak. lagi. Amin, amin, Masya amin, Allah. amin, amin. Ini luar Terima biasa kasih. sekali, narasumber favorit saya juga nih. Masya Allah luar Wah. biasa ilmunya. Yes. Kesempatannya Ibu, semoga senantiasa sehat sekeluarga Bu ya. Terima Amin. kasih Dan banyak. sukses terus buat Ibu Amin. Novi ya. Masya Allah. Iya dong. Dan buat teman-teman Bang Kalsa di rumah jangan lupa saksikan Obligasi episode berikutnya. Kita akan tayang 2 kali dalam sebulan. Yes, Setiap hari Masya Allah. Jumat. Kalau Nurul kada sibuk dan tim yang lainnya kada sibuk lah. Kecuali ditagih. Dan tentunya kita nantinya juga ada kuis dan lain-lainnya. Banyak hal yang menarik di Obligasi. Jangan lupa di follow Instagram Bang Kalsel di @bangkalsel. Dan juga YouTube kita subscribe @bangkalsel juga namanya. Betul sekali, dan kita ucapkan terima kasih ya. Ini luar biasa sekali di segmen di penghujung bulan kali ini. Yes. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak. Mohon bisa didoakan juga untuk kru-kru Obligasi semuanya sehat. Amin. Jangannya nambah. Amin. Gak tahu tuh jangan apa ya. Yang penting diaminkan saja ya kan. Dan juga honor MC-nya nambah. Ya. Amin. Coba dihitung berapa kali Acim menguyam masalah honor Sampai MC. 41 kali kabul. Kabul. Nah, Masya Allah. Mohon maaf Ibu ya, ini rumah tangga kami ya. Iya. Tapi enggak. Kita bekerja ikhlas ya. Iya, kita kan lillahi Jangan ta'ala. lupa juga ya, Apa itu? hadiah utama untuk para guru. Iya, Di Hari iya. Guru Nasional. Iya, Bu. Jangan lupa tingkatkan saldonya di Iya, Bang karena Kalsel. banyak yang bilang nih, banyak yang pesan nih. Bu Nopi, jangan lupa ya nanti di Obligasi. Sampaikan, kasihlah sesuatu hadiah yang spesial untuk para guru di Hari Bang Kalsel. Ditunggu nih, ditunggu. Tapi Ibu, itu hanya Ditunggu. dunia saja. Kalau mau dengan lebih dekat dengan akhirat, jangan lupa. Boleh ke Bakal Syariah, kita punya talangan haji dan umroh ya. Lebih dekat dengan Baitullah dengan Rp100.000. Sudah berhak mendapatkan porsi haji yang sudah kita dapatkan di Siskohat atau sistem komputerisasi haji terpadu. Ibu Novi dan teman-teman, Iya dong, mudah-mudahan lebih mantap cepat pergi sekali. umrah dan haji. Amin. Tawas pada di Syariah hafal. Apalagi nanti kalau yang kasih Bang Kalsel. Amin. Masya Allah. Ya Allah. Kita mah kalau urusan akhirat mah kita kasih. Ih, Masya Allah. ya. Oke, terima kasih teman-teman Yes, Obligasi. sampai jumpa semuanya. di Obligasi. Obrolan lintas generasi. Dadah, bye-bye. Batas untuk berkarya, melangkah bersama mewujudkan mimpi, menjadi mitra yang terdepan, membangun Banua untuk Indonesia. Kami tim Obligasi Bang Kalsel mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan,
mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.